Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Kepada siswa-siswi SMK Negeri 5, kita berjumpa dan bertemu kembali dalam pembelajaran online, pembelajaran daring di channel YouTube Nelita Online Learning. Jangan lupa kalian absen dengan format nama kalian underscore nama kelas di kolom live chat yang telah disediakan di channel YouTube, dan juga kalian tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube-nya. Jangan lupa stay tune terus materi pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya yang telah Bapak sampaikan. Bapak masih banyak ada siswa yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, masih Bapak berikan kesempatan untuk dilaksanakan, dikerjakan ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan membaca atau mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran sistem komputer untuk materi pelajaran sistem komputer, rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Ini pelajaran materi sistem komputer pada KD 4 ya. Pada KD 1, KD 2, KD 3 telah kita telah disampaikan dan sudah dilaksanakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah berjalan dengan tertib dan lancar. Mungkin ada kekurangan di sana sini ya, kita maklum karena mungkin di kelas 10 masih proses penyesuaian dan adaptasi, dan kita terus mengembangkan di mana letak-letak kekurangan kita tutupi dan kita perbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Rangkaian multiplexer, decoder, dan register ya. Kompetensi dasarnya yang pengetahuan 3.4, mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Untuk keterampilannya ada 4.4, mengoperasikan aritmatik dan logik pada aritmatik logic unit, yaitu multiplexer, decoder, dan register. Baik, kita lanjut. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, pertama yaitu mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, register. Yang kedua, menjelaskan rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Yang ketiga, mengoperasikan aritmatik dan logik pada aritmatik logic unit, multiplexer, decoder, register. Yang keempat, mendemonstrasikan aritmatik dan logik pada aritmatik logic unit, multiplexer, decoder, register. Oke, lanjut. Materi pokok ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sistem komputer kelas 10 jurusan RPL, MM, dan TKJ ya. Yaitu yang pertama yaitu rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Yang B, rangkaian decoder, dan yang C adalah rangkaian register.
Lanjut, yaitu rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Pendahuluan, rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output dan selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Beberapa diantaranya encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Oleh sebab itu, rangkaian kombinasional merupakan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Ya. Multiplexer, decoder, dan shift register sangat erat hubungannya dengan teknik mikrokomputer. Lanjut, rangkaian logik. Dalam teknik komputer digital ada beberapa rangkaian logik yang harus kita mengerti sebelumnya. Sebelum di bab 3 ya. Jadi pelajaran sebelumnya sudah disampaikan dan sudah kita bahas dan kita pelajari, dan juga Bapak sudah menjelaskan secara detail apa itu gerbang-gerbang logika ya, bentuknya apa aja dari mulai gerbang logika dasar, gerbang logika kombinasi ya. Dan ini pelajarannya terus nyambung ke pelajaran berikutnya, yaitu multiplexer, decoder, dan register. Ada beberapa rangkaian logika yang harus kita mengerti sebelumnya, karena rangkaian ini adalah rangkaian utama yang membangun fungsi dari mikrokomputer itu sendiri. Hal-hal yang akan dibahas di sini hanyalah hal-hal yang nantinya sangat erat hubungannya dengan teknik mikrokomputer. Rangkaian atau fungsi yang dimaksud adalah multiplexer, decoder, flip-flop, shift register, dan counter. Kita bahas pertama yaitu multiplexer dan demultiplexer. Pertama yaitu multiplexer. Multiplexer yaitu komponen sistem digital dalam kelompok rangkaian kombinasi. Multiplexer sering disebut juga sebagai data selector, karena digunakan untuk memilih satu input dari banyak input yang ada untuk diteruskan ke saluran output. Jadi itu multiplexer ya. Definisi atau pengertian daripada multiplexer ya. Karena disebut juga sebagai data selector ya. Yang memilih satu input dari beberapa banyak input yang ada, selanjutnya diteruskan ke saluran output. Jadi banyak input. Kalau input boleh banyak ya, lebih dari satu dan lebih dari satu, lebih dari dua, dan seterusnya. Tetapi kalau output itu hanya ada satu ya. Input boleh banyak tapi output tetap satu ya. Nah, ini ada gambar atau ilustrasi gambar daripada rangkaian multiplexer. Sini kalau kita lihat dari gambar pada layar PC kalian atau layar handphone kalian, terdapat 4 input ya dan 1 output ya. 4 input ini adalah gerbang logika dan 1 output juga gerbang logika ya. Bentuknya seperti ini ya. Ada gerbang logika 0, dari 0 1, gerbang logika 1, gerbang logika 2, gerbang logika 3. Gerbang logika ini adalah gerbang logika N, dan outputnya gerbang logika OR ya. OR. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran fisik atau gambar secara fisik ya. Kalau kalian secara teoritis misalnya pengertian definisi dan juga gambar rangkaian ya, tapi kalian belum lihat apa itu bentuk fisiknya, seperti apa sih multiplexer ya. Multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder, register, itu adalah semua
komponen-komponen yang ada dan terdapat pada rangkaian atau alat-alat elektronik. Dari mulai alat jaringan komputer, pada transmisi atau receiver, dan semua komponen-komponen yang berhubungan erat dengan sistem mikrokomputer pasti ada di dalamnya terdapat multiplexer atau decoder, encoder, dan register. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, kalian bisa lihat pada layar handphone kalian, pada layar monitor maksud Bapak ya, bukan layar, pada monitor PC atau komputer kalian atau laptop kalian bisa lihat di sini ada tipe-tipe multiplexer atau demultiplexer ya. Di sini ada seri-serinya ya. Ya. Multiplexer ini biasanya terdapat menempel pada rangkaian PCB ya, pada rangkaian PCB elektronik ya. Kalau di dalam komputer atau CPU biasanya menempel atau terpatri di dalam motherboard atau mainboard. Nah, bentuknya bermacam-macam ya, ada yang berbentuk serinya bermacam-macam maksud Bapak ya. Ada yang di sini bentuk analog dan digital ya. Ada serinya misalnya HEF 4051BT ya. Seri 4051 HEF 4051BT SMD 8 channel analog multiplexer demultiplexer ya. Warnanya hitam dan ada kaki atau pin-pin yang akan nanti ditancapkan pada papan PCB ya. Papan PCB elektronik yang nantinya demultiplexer ini dipatri atau disolder dengan timah ya, supaya dia kencang menempel pada kuat pada papan PCB ya. Ada juga yang bentuknya IC serinya 74LS153. Ada yang juga IC 74LS151 dan seterusnya. Ya, berseri banyak ya, macam-macamnya komponennya, ada yang besar, ada yang kecil dan bentuknya juga bermacam-macam ya. Ada juga yang 16 channel. 16 channel ini maksudnya ada, kalau kalian lihat seperti bentuknya seperti RAM atau random access memory atau memori pada komputer ya. Ini 16 channel CD 74HC4067 ya. Ini ada 6 pin ya. Digital. Nah, ini bentuknya digital multiplexer ya. Ada lagi yang bentuknya seperti serinya maksud Bapak ya, IC 74LS157 ya. Ini sama seri-serinya dengan seri ininya 153, 151 ya. Bentuknya hampir sama. Dan ada lagi yang terakhir bentuknya IC shifter SN74HC5995 8 out 3 register. IC multiplexer shift register 7 segment. Ya, jadi ada 7 segmen ya. Segmen ya. Ini adalah hanya sekelumit ya. Hanya sedikit atau hanya beberapa saja contoh bentuk fisik daripada multiplexer demultiplexer ya. Setelah kalian tahu dan paham, oh iya ya, bentuknya seperti ini, adanya komponen tersebut di di beberapa alat elektronik ya. Ya. Baik alat elektronik jaringan komputer, ya, alat elektronik komputer, mikrokomputer ya, dan lain-lain. Selanjutnya setelah tadi kita bahas multiplexer, nah sekarang kita bahas demultiplexer, yaitu kebalikan daripada multiplexer. Fungsinya
berbanding terbalik ya, berbanding terbalik ya daripada fungsi multiplexer. Demultiplexer merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengambil satu input bit atau lebih untuk diteruskan ke salah satu terminal keluaran atau output. Oleh karena itu, demux berfungsi sebagai distributor. Demux itu singkatan daripada demultiplexer ya. Demux ya. Kalau multiplexer mux ya. Ini bangsa-bangsa istilah yang sering disebut di dalam istilah elektronik ya. Jadi itu multiplexer dan demultiplexer. Selanjutnya kita bahas decoder dan encoder. Ya. Decoder dan encoder. Pertama decoder. Untuk mengenali kode tertentu berbentuk biner, ada beberapa jenis decoder. Pertama yaitu BCD ke 7 segmen decoder. Kedua decoder BCD ke desimal. BCD itu binary coded decimal ya. Yang ketiga encoder ya. Jadi ada 3 jenis decoder. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat pada layar handphone, pada layar laptop kalian atau pada layar PC kalian rangkaian daripada demultiplexer yang tadi Bapak telah sampaikan, telah kita bahas apa itu daripada fungsi demultiplexer ya. Ada 2 input ya, 2 input dan 4 output, Y1, Y2, Y3 dan Y4 ya. Inputnya berupa gerbang logika ya, gerbang logika NOT atau NOR ya, dan outputnya N ya. Ya. Jadi outputnya ada 4, Y1, Y2, Y3 dan Y4. Inputnya ada 2, A dan B ya. Decoder ya. Kita bahas sekarang decoder. Decoder adalah sirkuit kombinasional yang mendeteksi terjadinya pola biner diskret pada inputnya dan menghasilkan output unik yang berhubungan setiap kode yang terdeteksi. Kedua, jika ada n variabel input, maka decoder akan mempunyai sampai sejumlah 2n output. Nah, ini. Kita lanjut. Ada gambar atau rangkaian pada rangkaian decoder. Ya. Ini ada 2 input, tetapi outputnya itu ada 4. D0, D1, D2, dan D3. Outputnya berupa gerbang logika N. Inputnya berupa gerbang logika NOR ya. NOR. Kalau dia nggak ada titik di depannya berarti NOT. Ya, tapi karena ada bulat di ujungnya kecil berarti ini NOR ya. Lanjut, encoder. Encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Jadi fungsinya fungsi berbanding terbalik atau berlainan, berbeda daripada decoder.
Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Nah, ini contoh daripada gambar rangkaiannya seperti ini, ya. Ada A, B, C, D, ya. Ada gambar rangkaian encoder, ya. Nah, selanjutnya kita bahas register. Ya. Register atau juga shift register. Pertama, register geser atau shift register merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak digunakan di dalam sistem digital. Pada sistem digital, register geser digunakan untuk menggeser suatu data. Pergeseran data pada register dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu ke arah LSB atau disebut juga low significant bit, dan ke arah MSB atau disebut juga most significant bit. Jadi ada dua arah, LSB dan MSB. Register geser dikelompokkan sebagai rangkaian logika, dan oleh sebab itu suatu register disusun dari flip-flop. Register geser digunakan sebagai memori sementara dan untuk pergeseran data ke kiri atau ke kanan. Register geser dapat juga digunakan untuk mengubah format data seri ke paralel atau dari paralel ke seri. Jadi fungsi daripada register adalah merubah atau menggeser format data dari format seri ke paralel atau sebaliknya dari paralel ke seri. Ini ya fungsinya. Dan juga register juga dapat melakukan pergeseran data, yaitu dua arah, LSB dan MSB, ya. Oke, jelas. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh daripada mekanisme atau cara kerja pergeseran data pada register. Misalnya ada masukan seri berupa kode biner, ya. 0110001, ya. Ini lalu keluarannya adalah ada proses, ya, 0110001, lalu keluarannya menjadi 101100, ya. Jadi tidak ada angka 1 lagi di belakang digit biner tersebut, ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan, ya, angka satunya itu atau bilangan 1 atau angkanya 1 itu berada di depan bilangan digit biner tersebut, ya. Kalau yang kedua, ya, masukkan serinya 011001. Ini 011, prosesnya 0001, lalu angka 1 dikeluarkan dalam bentuk berdigeser datanya, angkanya 1 menjadi keluaran paralel, ya. Ini menjadi 01110001. Ya, perbedaannya itu. Kalau tadi yang seri, angka 1-nya itu yang di belakang itu menjadi pindah ke depan, sedangkan yang paralel, masukannya seri, keluarannya paralel, angka yang tadi sudah berubah, angka 1-nya di depan menjadi keluaran seri, digeser lagi menjadi ke belakang, kembali lagi seperti semula, itu menjadi keluaran paralel, ya. Sebaliknya, fungsi sebaliknya, ya.
Nah, bagaimana kalau misalnya masukannya itu bukannya seri, ya? Misalnya ada masukannya inputnya itu paralel. Contoh, misalnya kalau kalian perhatikan di sini ada 01110001. Nah, ini prosesnya menjadi 01110001. Keluarannya menjadi seri, ya. Dan yang kedua, bagaimana kalau masukannya itu paralel dan keluar paralel? Ya, kalau yang sebelumnya kan, yang barusan ya, masukannya paralel, keluarnya seri. Nah, kalau yang terakhir ini yang keempat, masukannya paralel, keluarannya paralel juga, ya. Ya. Inputnya 01110001. Nah, ini menjadi satunya berpindah ke depan, ya, menjadi 10111000. Ini menjadi keluaran paralel. Jadi kita dapat pahami data tersebut dapat dipindah atau digeser. Ini yang disebut LSB, dua arah, dan MSB, ya. Yang tadi Bapak udah sampaikan, ini yang pergeseran ini yang disebut LSB, low significant bit, ya, dua arah, dan juga ke arah MSB atau most significant bit, ya. Atau secara jelasnya atau secara ininya datanya itu dari data seri ke paralel atau sebaliknya dari paralel ke seri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pergeseran atau digeser, ya, pada register, ya. Ini fungsinya yaitu menggeser data, ya, dari seri ke paralel, paralel ke seri, ya, sebaliknya, ya. Datanya dapat digeser atau dapat dipindahkan. Lanjut. Jenis-jenis register. Suatu metode pengidentifikasian register geser adalah bagaimana data dimuat dan dibaca dari unit penyimpanan. Jadi bagaimana data itu dimuat, dibaca storage atau penyimpanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, titik. Dari sistem kerja dari register geser, ya, register geser dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai berikut. Jadi register geser atau shift register itu dapat diklasifikasikan atau dapat dibagi menjadi beberapa jenis, ya, jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah masukan dan keluaran seri atau serial in serial out register atau kita singkat SISO, ya. Ditambah ini jadi sisor, ya. Ya, untuk ini SISO disebut SISO, serial in serial out, ya. Register geser jenis ini tidak mengubah format data karena dengan data input seri dan keluarannya dalam format seri juga, yang berubah adalah nilai dari data tersebut. Jadi format serinya itu datanya itu tidak berubah. Yang berubah apanya? Nilai daripada data tersebut. Ini disebut SISO, serial in serial out, ya. Lalu yang kedua, masukannya seri, keluarannya paralel atau disebut juga serial in parallel out register atau disingkat SIPO, ya. Register geser ini akan menggeser data seri dan mengeluarkannya dalam format paralel tanpa mengubah nilai data tersebut. Nah, jadi kita pahami, ya,
keterangan atau materi yang tadi Bapak bacakan. Yang kedua, masukannya seri, keluarannya paralel. Ini adalah jenis register SIPO, serial in parallel out. Bagaimana dia menggeser data tersebut, yaitu dengan mengeluarkan format paralelnya tanpa mengubah sedikit pun nilai-nilai atau data-data yang ada pada register tersebut. Itu disebut SIPO. Ya. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga masukkan paralel, keluarannya seri, ya, atau disebut juga parallel in serial out register, atau kita singkat PISO, ya. Register geser ini hanya mengubah format data paralel menjadi serial, tetapi tanpa mengubah nilai dari data-data tersebut. Ya, jadi register geser ini atau SIP register ini hanya mengubah formatnya aja, ya, data paralel menjadi serial, tetapi isinya atau data-datanya tidak ada yang berubah. Berbeda dengan SIPO, format datanya tidak ada yang berubah, hanya isi atau data-datanya yang berubah. Kalau PISO, ya, atau parallel in serial out, formatnya tidak ada yang berubah, tetap, ya, konsisten atau konstan, ya, tetapi nilai data-data yang ada pada register tersebut itu dapat diubah, ya. Jelas saya rasa. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah masukannya paralel, keluarannya juga paralel. Jadi yang masuk dia, keluarnya dia juga. Di bahasa kita seperti itu, ya, untuk dapat kita mudah memahaminya, ya. Masukannya paralel, keluarannya paralel juga, atau kita singkat atau kita sebut dengan parallel in parallel out register, atau kita singkat dengan PIPO, ya. PIPO, bukan PEPO, ya, PIPO, ya. Parallel in parallel out register. Register geser tipe ini akan mengubah nilai dari data yang digeser dengan format data tetap paralel, ya. Jadi register ini mengubah nilai-nilai yang ada di dalam data tersebut, ya, yang digeser dengan format data paralel, ya, tetap tidak ada yang berubah format datanya, tetapi hanya isinya, isi datanya yang dapat dirubah atau diubah nilai-nilai datanya, ya. Nah, ini ada bentuk register, contoh dari 4 register, ya. Ini ada rangkaian register bentuknya seperti ini. Ada data load berarti data loading, load dari progress, ya. Proses, ada clock berarti waktu, berapa cepat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproses data tersebut atau mengubah nilai daripada data-data tersebut, ya. Read out yaitu proses pembacaan, ya, data-data itu sebelum diproses data load, waktunya berapa waktu yang ditempuh. Nah, datanya tersebut dibaca dulu, ya, sebelum ada proses ke gerbang logika A, B, C, dan D, ya. Bapak rasa jelas, ya. Kita mungkin pelajarannya cuma sedikit untuk materi bab keempat, ya. Materinya cukup sampai di situ, ya. Nah, sebelumnya Bapak mengingatkan kepada kalian, ya, nanti materinya ini Bapak upload di Google Classroom. Jadi kalian bisa buka lagi, kalian bisa baca lagi, kalian bisa download atau unggah, ya, materi-materi pada Google Classroom. Jadi setelah ini nanti, memang sekarang Bapak belum upload, nanti Bapak upload materinya. Jadi nanti di Google Classroom
materinya itu berurutan, ya, materinya dalam bentuk PPT atau file presentasi dari KD1, KD2, KD3 dan sekarang sampai KD4. Nanti berurutan materinya, ya. Nanti Bapak upload, kalian pelajari lagi. Dan juga Bapak mengingatkan kepada kalian, ya, yang kemarin nilai-nilainya masih di jauh atau di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimal pelajaran sistem komputer, kalian cukup mengerjakan soal, ya, tugas di Google Classroom. Kerjakan, di situ sudah Bapak sediakan bentuk-bentuk soal dalam bentuk pilihan ganda, ya, cukup praktis, ya. Kalian hanya mengerjakan aja, ya, untuk mengerjakan soal-soal remedial, ya. Paham, jelas, ya. Dan juga tugas-tugas yang lain yang masih belum dikerjakan juga dikerjakan, seperti tugas untuk keterampilan, ya, itu juga dikerjakan. Ada tugas proyek, karena untuk pengetahuan itu ada 3 kriteria penilaian. Pertama, Bapak mengambil itu nilai ulangan harian, nilai ranah pengetahuan, ya, itu pertama ulangan harian, kedua adalah nilai-nilai tugas, ketiga adalah nilai-nilai PTS, ya, penilaian tengah semester. Jadi ada 3 aspek, ada 3 kriteria nilai pengetahuan pada tengah semester ini, ya. Lalu untuk nilai keterampilan itu Bapak memberikan tugas berupa unjuk kerja atau praktikum, kedua bisa berupa tugas proyek atau juga tugas-tugas produk atau portofolio. Jadi ada 4 item, mana kira-kira yang tepat sesuai dengan materi dan pelajarannya yang Bapak berikan ke kalian. Apa dalam bentuk praktikum, ya, materi tersebut, praktek, ya, atau unjuk kerja, atau dalam bentuk portofolio, atau dalam bentuk produk, ya, atau proyek, ya. Jadi kalian kerjakan. Kalau misal Bapak suruh kerjakan nilai penilaian proyek, ya, kerjakan. Atau Bapak suruh misalnya buat dalam bentuk portofolio, tugas portofolio, ya, kerjakan. Atau misalnya Bapak suruh praktekan, buat videonya, ya, karena sekarang lagi pandemi, pembelajaran online jarak jauh PJJ, kalian sedang praktek, di videoin. Oh iya, sedang praktek anak-anak, ini videonya. Oh, ini hasil bentuk laporan tugas praktikumnya. Jadi jelas, ya, tidak mengada-ada atau tidak sesuai dengan pelajaran kalian mengerjakan, ya, bukan tidak mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya tadi yang remedial juga sudah Bapak sampaikan. Yang kedua juga untuk nilai-nilai keterampilan juga Bapak sudah sampaikan. Dan yang ketiga untuk ranah nilai sikap. Ini juga sangat penting, ya, karena sekarang kita memang tidak tatap muka, karena pembelajaran jarak jauh juga mengontrol dan melihat sikap tingkah laku siswa juga agak kesulitan. Tetapi cara penilaian Bapak, guru mungkin aktif di dalam media group, atau aktif dalam mengerjakan tugas, aktif dalam diskusi, aktif, itu mungkin jadi juga sebagai penilaian sikap-sikap kalian. Tutur kata dan juga komen-komen, posting-posting yang bermutu, berkualitas juga Bapak nilai sebagai sikap kalian, ya, penilaian daripada sikap kalian. Karena secara langsung tidak dapat, karena kita tidak bertemu sekali atau apa, ya, tidak bisa. Tapi kalau, ya, penilaiannya tidak, pembelajaran tidak tatap muka,
Jadi cara penilaiannya seperti itu. Aktif, ya, sering mengerjakan tugas, absensinya juga bagus, rajin anaknya, ya. Mau kata-katanya juga sopan santun dalam media sosial, WA dan lain sebagainya, berkualitas kata-katanya, ya. Ya, ini juga bagus, ya. Itu juga menjadi ranah penilaian sikap kalian. Jadi ada 3 aspek penilaian: pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, ya. Itu yang telah Bapak sampaikan, materinya juga sudah Bapak sampaikan dan sudah dijelaskan secara detail, ya. Bapak mohon, ya, yang belum mengerjakan kemarin juga tadi setiap waktu Bapak buka terus Google Classroom-nya, siapa saja, kelas mana aja yang sudah mengerjakan dan juga yang belum. Kita berpacu, jangan ditunda-tunda, ya. Kalau yang udah sekarang kerjakan, tugasnya juga nggak banyak kok, ya, sedikit, ya, tetapi memang berkualitas. Bapak memberikan soal, kamu kerjakan, ya. Kalian upload di Google Classroom, langsung Bapak koreksi, Bapak kasih nilai, ya. Kalau memang pelajarannya jawabannya nggak sesuai dengan yang ditanyakan, Bapak balikan lagi. Ini pelajarannya nggak nyambung jawabannya, coba direvisi lagi atau nanti dikirim ulang, ya. Ya kalau emang ada pelajarannya bagus, ada kesalahan dikit, langsung Bapak nilai, ya. Bagus, ada respon dari Bapak, good job, pelajarannya bagus, jawabannya bagus, Bapak kasih jempol, ya. Itu, ya. Itu penyampaian dari Bapak materi-materi pelajarannya. Jadi jangan kalian karena ini lagi corona, ya, lagi pandemi COVID-19, 19, ya. Kalian jadi bermalas-malasan, ya. Jangan, ya. Justru dalam ini jangan sampai karena COVID virus ini jadi hambatan. Jangan sampai karena virus corona ini jadi kendala, hambatan, rintangan. Justru menjadi pemicu menambah semangat kita untuk belajar. Karena belajar tetap belajar. Walaupun kita tidak ke sekolah, tidak bertatap muka, belajar bisa di mana saja, Nak, ya. Kepada siswa-siswi Bapak sampaikan sekali lagi bahwa kita bisa belajar di mana saja dan dapat menggunakan media-media alat pembelajaran sebagai strategi pembelajaran. Yang itu yang dapat kita manfaatkan sebagai proses pembelajaran. Jelas, ya? Ya, itu alat-alat pembelajaran kita bisa pakai untuk menunjang kinerja untuk proses belajar mengajar. Di mana aja kita bisa belajar, di rumah, di sekolah, atau di taman bersama teman, ya, dan lain sebagainya, ya. Di mana saja kita bisa belajar, ya. Karena sekarang beda dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu belum ada alat yang canggih, zaman sekarang apa aja serba ada, serba canggih. Kita manfaatkan teknologi tersebut sebagai proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, ya. Tambah semangat lagi, ya. Jangan semangatnya kendor karena lagi lagi masa COVID pandemi ini, semangat belajarnya semakin kendor. Bapak nggak mau, ya. Ya, harus semangat. Anak muda harus semangat. Selamat pagi, semangatnya berkobar-kobar walaupun udah siang. Selamat pagi, ya. Semangatnya itu masih semangat yang pagi, ya. Semangat terus walaupun sudah sore, siang, sore, malam. Selamat pagi, ya. Itu semangat terus, ya. Jadi kita butuh orang-orang, anak-anak muda yang penuh semangat untuk mengisi negara kita, memajukan negara kita, karena kalian-kalianlah nanti yang akan menjadi tulang mengisi kemerdekaan ini, ya. Itu yang Bapak sampaikan, Bapak pesan kepada kalian, ya. Kurang lebihnya mungkin Bapak mohon maaf, ya, kalau mungkin ada tutur kata atau prakata atau tingkah laku atau penyampaian yang kurang berkenan atau dan lain sebagainya, Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Dan Bapak akhiri dengan materi pembelajaran online kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lain waktu kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi. Semoga Allah selalu melindungi kita,
dalam keadaan sehat walafiat, wal afwa wa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.